Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan aplikasi tampan Taylor. Kelompok kami terdiri dari Adinda Rianda, Dita Mary Yusuf, Muhammad Usman, dan Sri Taifatul Sofia. Tampan Taylor adalah aplikasi berbasis desktop yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan konveksi karena aplikasi ini mampu menginput dan menyimpan data pesanan pelanggan. Aplikasi ini dibuat agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan konveksi. Rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang ada, kami akan merumuskan suatu masalah dalam proyek ini sebagai berikut. 1. Bagaimana mengelola pesanan konveksi. 2. Bagaimana mengelola data pesanan konveksi. 3. Bagaimana membuat pelayanan terbaik untuk customer. Tujuan, adapun yang menjadi tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengelola pesanan konveksi. 2. Untuk mengelola data pesanan konveksi. 3. Untuk memberikan customer service terbaik. Manfaat, adapun manfaat dari proyek adalah sebagai berikut. Dapat mempermudah informasi tentang pakaian yang siap pakai atau yang akan dijahit. Dapat mempermudah pendataan pesanan konveksi yang akan dikerjakan. 3. Untuk meningkatkan kualitas pakaian yang telah dipesan dan akan dijahit. Metode dalam pengembangan. Metode yang digunakan untuk pengembangan proyek ini menggunakan metode rekayasa dan menggunakan software development life cycle atau SDLC. Dalam pengembangan aplikasi dengan model prototip, hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai harapan dari pengguna sistem yang akan dirancang. Software yang digunakan dalam pembuatan aplikasi. 1. Visual Studio 2010, 2. Astar, 3. Microsoft Access, 4. Edrawmax, dan 5. OS Windows 7, 8, dan 10. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Usman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UML atau desain program dari aplikasi Tampan Taylor. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Muhammad Usman dari kelas CF 12F. Nah, di dalam aplikasi Tampan Taylor ini ada UML atau desain program yang mau saya jelaskan. Pertama itu ada use case diagram. Bentuk use case diagram sendiri yaitu ada package login, kemudian ada sistem pemesanan, kemudian ada sistem pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu ada use case login. Nah, use case login yang ada di package login. Dan di sini ada admin, ada juga customer. Nah, untuk admin sendiri itu bisa mengakses dilihat data registrasi, kemudian bisa mengakses login. Sedangkan customer itu hanya bisa registrasi dan hanya bisa untuk mengakses login. Kemudian ada use case pemesanan. Untuk use case pemesanan tersendiri itu ada admin dan juga ada customer. Nah, untuk customer itu bisa pilih jenis pemesanan, kemudian bisa mengakses pesanan konveksi, dan admin itu hanya bisa mengakses lihat pesanan customer. Selanjutnya ada use case pembayaran. Nah, untuk use case pembayaran yaitu customer bisa mengakses bayar pesanan, kemudian bisa mengakses konfirmasi pembayaran. Nah, untuk admin itu hanya bisa konfirmasi pembayaran saja. Nah, selanjutnya yaitu ada activity diagram untuk login. Nah, untuk activity diagram login itu ada user. Apakah user sudah punya akun? Jika user sudah punya akun, maka akan langsung masuk ke username dan password. Setelah itu melakukan validasi, sistem melakukan validasi, kemudian jika benar maka akan masuk ke dalam sistem. Kemudian jika salah, maka username dan password salah, maka akan kembali lagi ke masuk ke username atau password. Nah, jika user tidak punya akun, maka akan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian kembali lagi untuk memasukkan password dan username. Lalu ada diagram activity pesan konveksi. Nah, untuk diagram activity ini yaitu user harus memilih jenis pemesanan. Kemudian sistem akan menampilkan masuk ke halaman pesan konveksi.
Lalu kembali ke user untuk pilih pesan konveksi. Kemudian sistem akan menampilkan form pesan konveksi. Kemudian user akan mengisi form pesan konveksi. Lalu sistem akan menyimpan data pesanan konveksi dan masuk ke menu pembayaran. Nah, ini untuk activity diagram pilih jenis pemesanan ya. Yang pertama, user akan masuk ke halaman katalog. Kemudian user memilih jenis pemesanan, lalu sistem akan masuk ke menu pesan konveksi. Ya, selesai. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sekuen diagram login. Nah, di dalam sekuen ini, customer yang pertama kali akan masukkan username dan password, kemudian masuk ke halaman login. Yang kedua, menambahkan koneksi ke database, kemudian masuk ke database. Kemudian yang ketiga, memeriksa data valid atau tidak, masuk ke menu login. Lalu yang keempat itu tutup koneksi ke database. Koneksi database-nya ditutup, kemudian tutup koneksi ke tabel login. Lalu jika sudah menampilkan pesan berhasil atau tidak. Lalu ada sekuen diagram registrasi. Nah, customer yang pertama kali itu memilih menu registrasi untuk masuk ke halaman login. Kemudian customer menginput data registrasi, masuk ke package login. Yang ketiga adalah create message, masuk ke koneksi database. Kemudian membuka koneksi ke database. Yang kelima eksekusi query select. Nah, yang keenam itu create message, masuk ke login. Yang ketujuh insert data login, kemudian eksekusi data login. Nah, selanjutnya itu destroy, membuka koneksi ke database. Kemudian yang 10 itu eksekusi data login. Nah, yang 11-nya yaitu data registrasi berhasil disimpan. Lalu ada sekuen diagram jenis pemesanan. Untuk sekuen diagram jenis pemesanan, yang pertama, customer akan masuk ke halaman katalog. Kemudian yang kedua, pilih jenis pemesanan. Kemudian create message, masuk ke koneksi database, membuka koneksi ke database, eksekusi data query, kemudian create message, masuk ke pemesanan. Nanti selanjutnya yaitu eksekusi hasil query, kemudian destroy, membuka koneksi ke database. 9, eksekusi jenis pemesanan. Kemudian ditutup, lalu masuk ke menampilkan halaman pesan konveksi. Kemudian sekuen diagram pesan konveksi. Di dalam sekuen ini, customer yang pertama akan masuk ke halaman pemesanan, kemudian mengisi form konveksi di pesan konveksi. Kemudian yang ketiga itu create message, koneksi ke database, kemudian membuka koneksi ke database. Selanjutnya eksekusi hasil query. Yang keenam itu create message, masuk ke menu pesan, kemudian eksekusi hasil query, membuka koneksi ke database. Nah, selanjutnya itu eksekusi destroy, eksekusi pesanan. Lalu yang terakhirnya yang ke-10 itu menampilkan data pesanan. Kemudian ada sekuen diagram untuk pembayaran. Untuk pembayaran sendiri, yang pertama customer memilih menu pembayaran, masuk ke halaman pembayaran, kemudian ekspor data bayar, masuk ke sistem pembayaran, kemudian create message, koneksi ke database. Yang keempat, membuka koneksi ke database, lalu eksekusi query select. Yang keenam, create message, masuk ke bayar, lalu eksekusi hasil query, kemudian destroy, menutup koneksi ke database, lalu eksekusi pembayaran. Nah, selanjutnya itu menampilkan data pembayaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini ada beberapa kelas ya. Yang pertama itu ada kelas login, atributnya ada user ID, kemudian ada password, kemudian ada perintah add, edit, dan delete. Kemudian ada kelas customer. Untuk kelas customer sendiri atributnya ada user ID, ada password, ada nama, ada alamat, ada email, dan nomor HP. Kemudian perintahnya itu ada add, edit, dan delete. Kemudian ada kelas hanya jahit. Untuk kelas hanya jahit ini ada atributnya yaitu jenis pakaian, ukuran, warna, model, jumlah, dan keterangan. Kemudian perintahnya ada add sama edit.
Lalu ada kelas jahit dan bahan. Atributnya yaitu jenis pakaian, bahan, ukuran, warna, model, jumlah, dan keterangan. Lalu untuk perintahnya ada X sama Y. Nah, untuk kelas pembayaran itu atributnya ada kode pembayaran, ada kode pembelian, ada nama, jenis pakaian, model, dan ukuran. Lalu untuk perintahnya itu ada X. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ARD dan tampilan aplikasinya. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dita Mariani Yusuf dari F kelas 18F. Jadi sebelum membuat ARD, kita harus menentukan entitas dan atributnya. Di sini kita memiliki entitas customer, data pemesanan jahit dan bahan, data pemesanan hanya jahit, dan pembayaran. Kemudian customer mempunyai atribut user ID sebagai primary key, password, nama, alamat, nomor handphone, dan email. Kemudian entitas data pemesanan jahit dan bahan mempunyai atribut nama, alamat, nomor handphone sebagai primary key, jenis pakaian, ukuran pakaian, bahan, warna, model, jumlah, dan keterangan. Dan data pemesanan hanya jahit mempunyai atribut nama, alamat, nomor handphone sebagai primary key, jenis pakaian, ukuran pakaian, model, jumlah, dan keterangan. Dan entitas pembayaran mempunyai atribut kode pemesanan sebagai primary key, total pembayaran, jenis pembayaran, dan pilihan bank. Setelah menentukan entitas dan atribut, kita harus membuat RDs, seperti contohnya customer ke data pemesanan jahit. Each customer must memilih one or more data pemesanan bahan. Data pemesanan bahan plus jahit. Kemudian data pemesanan jahit dan bahan ke customer. Each data pemesanan jahit plus bahan must dipilih oleh one and only one customer. Kemudian dari customer kemudian dari data pemesanan jahit dan bahan ke pembayaran. Each data pemesanan jahit plus bahan must memilih one and only one pembayaran. Each pembayaran must dipilih one and only one data pemesanan jahit dan bahan. Kita langsung jelasin relasinya aja ya. Dari customer memilih data pemesanan jahit dan bahan atau data pemesanan hanya jahit. Kemudian dia kemudian akan memilih pembayaran. Kalau dibaca dari kanan, berarti pembayaran dipilih oleh data pemesanan jahit dan bahan atau data pemesanan hanya jahit dipilih oleh customer. Selanjutnya tampilan aplikasi. Oke. Ini adalah tampilan aplikasi menu utama. Jadi menu pertama dalam aplikasi Tampan Tailor. Di sini berisikan desain Tampan Tailor dan menu sign in dan registrasi. Ini adalah form registrasi, terdiri dari nama, alamat, nomor handphone, email, password, dan button mendaftar. Jadi kalau misalnya pelanggannya belum punya akunnya, dia bisa registrasi dulu di sini. Selanjutnya ada form sign in. Ini untuk yang sudah melakukan registrasi. Jadi kalian bisa login di sini. Terdiri dari user ID sama password dan button sign in. Kemudian tampilan aplikasi setelah menu sign in akan keluar katalog Tampan Tailor. Ini terdiri dari pemilihan. Jadi kalian di sini bisa pilih kaos, celana, jaket, sweater atau rok yang mau kalian pesan. Selanjutnya, Tampan Tailor itu menyediakan dua pilihan jenis pemesanan. Yang pertama hanya jahit dan jahit dengan bahan. Jadi kalau kalian belum punya bahannya, kalian bisa pilih jahit dengan bahan. Atau kalian mau jahit doang, berarti pilihnya hanya jahit. Kita juga menyediakan bahannya sesuai yang ada di katalog ini ya. Nah, ini tampilan aplikasi yang form hanya jahit dan form jahit dengan bahan. Jadi, form hanya jahit terdiri dari nama, alamat, nomor handphone, jenis pakaian. Nah, di sini bisa
bisa dipilih mau lengan pendek atau lengan panjang. Terus harga, ukuran pakaian, jumlah, dan keterangan. Keterangan ini bisa kalian isi, misalnya kalian mau pesen berapa, atau mau pesen kayak random warnanya gitu loh. Terus di sini ada form jahit dengan bahan, yang terdiri dari nama, alamat, nomor handphone, jenis pakaian, harga, ukuran pakaian, bahan, warna, jumlah, dan keterangan. Kemudian total, dan ada button lanjut. Oke, selanjutnya form pembayaran. Jadi kalau kalian udah pesan, nanti kalian akan dihubungkan dengan form pembayaran yang terdiri dari pesanan. Jadi di sini ada namanya, nama pemesan, alamat pemesan, terus yang dia pesan apa, sama berapa. Total pembayaran, jenis pembayaran, dan pilihan bank. Kemudian disubmit. Oke, untuk lebih jelasnya, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Adinda Rianda, untuk penjelasan aplikasinya. Terima kasih. Ya, di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang aplikasi dari Tampan Tailor itu sendiri. Di Tampan Tailor itu sebelumnya kan udah jelasin ada form halaman utama, form sign in, form registrasi, sama form pemesanan dan form pembayaran. Di sini mau ngejelasin dulu dari form ini ya, halaman utama. Dari halaman utama ini kita lihat di depan itu tampilannya ada Welcome to the Future of Confection. Di sini kalau misalnya udah keren, kelihatan si logo dari Tampan Tailor itu sendiri. Nah, di sini ada button sign in sama button registrasi. Kalau button registrasi ini codingan. Di sini. Nah, ini untuk codingan dari halaman utama ya. Ada private sub button registrasi, terus ada halaman utama button sign in. Jadi kalau misalnya kita klik button sign in, itu bakal munculin itu form sign in. Nah, kalau misalnya kita klik button registrasi, itu akan muncul form registrasi gitu. Nah, sekarang langsung aja ke form registrasi ya, misalnya form registrasi. Nah, form registrasi ini kayak gini, ada logo lagi, terus nama, alamat, nomor HP, dan email dan password. Nah, di sini ada bacaan daftar. Coba kita lihat. Setelah kita klik daftar, di sini itu ada yang kayak gini. Button daftar itu jika kita klik di box namanya itu ada kosong, alamat kosong, atau nomor HP kosong, itu dia nggak akan bisa ke selanjutnya, melainkan muncul message box, yaitu data belum lengkap. Nah, kalau misalnya udah lengkap semuanya, dia memanggil koneksi DB, yaitu ngambilnya dari from registrasi per password txn txt password.txt connection. Tuh, jadi dia nanti nyimpennya itu di database form registrasi gitu. Ini read koneksi DB, din, simpan asting, simpan, insert into irreversible list. Ya, dia nyimpennya itu berurutannya nama, alamat, nomor HP, email, txt password gitu.
Nah, kalau misalnya udah selesai, dia ada message box lagi, yaitu input data sukses. Terus dia juga munculin langsung form sign. Jadi otomatis kesimpan di database register, langsung munculin form sign. Gitu. Oke. Nah, di sini ada picture box, terus button click. Langsung ke form sign-nya ya. Form sign-nya itu kalau kita lihat desainnya ya kayak biasa ya, user ID sama password. User ID itu terdiri dari nama penggunanya, sedangkan passwordnya itu tadi kan kita buat sendiri ya password. Contoh nih, aku klik di sign in. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya password sama usernya nggak keisi, otomatis data belum lengkap kan, silakan isi semua form. Dia memanggil lagi, dia itu ngambil dari registrasi form registrasi yang tadi udah disimpan ya, register user sama password. Nah, di sini kalau misalnya user atau password salah, dia bakal ada muncul user atau password salah. Private form sign, ini dia. Oke, ini untuk form sign ya. Nah, kalau form sign udah kepanggil, dia langsung ke form katalog, langsung dipanggil nih form katalognya sama dia. Form katalog kita itu terdiri buat para customer itu beli ya, beli apapun itu, jadi di sini langsung ada. Misalnya kita nyediain atau membuat jasa, bisa jasa doang, bisa nyediain bahan sama jasa. Di sini udah ada pilihannya ya, cuman ada 6 macam di tampan tailor itu, mulai dari kaos, celana, jaket, sweater, sama rok. Dari harganya juga udah dirinciin di sini ya, jadi teman-teman buat customer yang mau beli itu tinggal mengkalikan aja. Mau misalnya berapa piece itu sesuai sama. Kalau untuk diskon-diskonan itu kita belum ada ya, jadi misalnya ini sesuai aja harganya. Nah, di sini ada klik pada tulisan barang yang ingin dipesan. Jadi kalau di sini kita itu kalau misalnya muncul form pemesanan, tinggal klik aja nih kalau apa namanya tulisannya. Misalnya dia mau memesannya celana pendek hanya jahit, ya udah berarti tinggal klik celana pendek hanya jahit. Nah, di sini kan kita banyak codingannya. Dari form katalognya sendiri itu ada beberapa gambar yang kita input di sini. Terus button 1 itu untuk close. Nah, di sini aku ngetiknya langsung ya label 148 berarti buat form hanya jahit, berarti nanti memunculkan form hanya jahit. Nah, terus form celana pendek, form lengan pendek, pokoknya begitupun seterusnya ya sampai akhir itu sisa dari form katalog kita. Nah, contohnya kalau misalnya ini deh, langsung ke form pembelian ya, form pemesanan. Form pemesanan kita jadinya kita nulis ada formnya itu banyak ya, cuman kita jadiin satu, yaitu jadi namanya form pemesanan, walaupun setiap kita klik nama itu beda form ya, cuman tampilannya tetap sama gitu. Contohnya mau ke form celana pendek, celana panjang deh. Form celana panjang. Nah, di sini kalau kamu klik form celana panjang, di sini tinggal kamu isi nama, alamat, nomor HP, ukuran pakaian, jumlah keterangan. Nah, jenis pakaian sama harga di sini udah tertera ya. Jadi nanti kalau misalnya emang udah tertera, kalian ngeklik jumlahnya, otomatis total bakal keluar. Jadi kalian udah tahu nih, tinggal lanjut ke menu pembayaran gitu. Itu untuk form pemesanan. Buat codingannya sendiri itu kayak gini. Form
Tuh, jadi button lanjut, PST nama, data belum lengkap ya jika data emang belum lengkap. Terus kalau koneksi DB, saya ngambilnya dari pesanan ya. Ini nama database-nya berarti pesanan. Insert into pesanan values. Simpan ya langsung ke database gitu. Pesanan, data pesanan tidak valid. Nah, di sini ada form pembayaran. Jadi, kenapa aku di sini ya karena tadi buat manggil yang kalau misalnya jenis pesanan misalnya celana terus sama harganya. Jadi aku udah ngambil dari form ini sebelumnya katalog lah ya bahasa. Nah, ini buat totalnya. Kita ngambil total itu dari harga terus jumlah, harga dikali jumlah, itu bakal muncul di total gitu. Nah, kalau misalnya ada bahannya nih, ini kan jasa doang. Kalau yang bahan itu bisa kita, nah ini untuk jasanya aja ya, jasa form pemesanan. Jadi ditambah sama bahan. Nah, untuk bahannya ini kita beda-beda ya. Jadi bahannya ini misalnya celana, bahannya ini aku sediain apa sih ya ini tuh? Ya label yang ini nih. TXT-nya tuh beda gitu, ada pilihannya nanti setiap kita klik ini. Nanti aku coba pastikannya. Itu untuk bahan. Nah, sama aja kalau misalnya udah, totalnya bakal keisi sendiri gitu. Nah, kalau udah pemesanan, otomatis kita langsung ke pembayaran. Pembayaran kita itu nah, di sini form pembayaran kita. Pesanannya itu apa aja, terus total pembayarannya berapa, jenis pembayarannya misalnya transfer ya, otomatis ya. Nah, di sini ada pilihan banknya nih nanti. Nah, kalau kita submit, itu pasti ada bacaan terima kasih telah order, kami tunggu pembayarannya agar kami proses pesanan Anda gitu. Jadi itu untuk form pembayaran ya, kalau bisa dibilang gitu. Ya, coba aja ya kita run ya biar lebih mana nih, sudah coba run. Nah, kan muncul ya halaman utama kayak gini. Misalnya kita mau registrasi dulu. Namanya Alif aja ya. Alamatnya itu Perumnas misalnya. Nomor HP-nya itu 089865475432. Emailnya itu alif@gmail.com. Passwordnya itu alif.29. Daftar. Nah, input data sukses kan? Oke. Nah, langsung muncul form sign in kan di sini. Dari form sign in ini tadi aku udah bilang user ID-nya itu Alif, passwordnya itu yang dia bikin sendiri kan, alif.29. Nah, langsung menu form katalog ya, di sini form katalog. Jadi di sini tuh kalau mau pesan yang aku bilang tadi, jadi tinggal klik aja nih namanya, klik pada tulisan barang yang ingin dipesan. Otomatis kita mau klik, misalnya mau celana panjang ya, contoh yang tadi aja. Tuh, ada kayak gini.
Jadi kayak gini, misalnya namanya Alif lagi. Perunas. Dari screen baru. Nah, ini untuk tampan Taylor ya. Katalognya di sini udah nyediain aku. Jadi kita misalnya contohnya celana pendek hanya jahit. Nah, ini jadi dia munculnya itu form celana pendek hanya jahit. Nah, karena hanya jahit, otomatis dia nggak ada pilihan bahannya dong. Gitu. Coba ini coba. Namanya tadi Alif. Alamatnya Perunas. Nomor HP-nya itu tadi 0898 yang 543. Ukuran pakainya misalnya dia maunya L. Jumlahnya itu 12 lah ya, selesin. Totalnya keterangannya itu lengan P. Gimana ya? Keterangannya itu tidak ada tulisan. Nah, kalau setiap lanjut, dia otomatis totalnya berubah. Totalnya ada ya, 300.000. Dan satunya 25.000. Pesanan Anda akan segera diproses. Oke. Nah, di sini form pembayaran udah ada nama, Perunas, namanya uang 12. Jenis pembayarannya transfer, pilih bank. Nah, di sini kita nyediain itu banknya ada BCA sama Mandiri. Misalkan kita mau bank BCA. Sabi. Oke, gitu palingan ya.